Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mbak Bidan. Hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini sesuai dengan judul video ya, kita akan bahas sesuai yang sering ditanyakan atau beberapa kali ini ditanyakan. Dan sebenarnya aku nggak pernah kasih jawaban yang real, yang benar-benar pasti gitu ya atas pertanyaan itu. Kenapa? Bukan karena nggak paham. Sebenarnya paham, cuman aku punya persepsi atau pendapatku sendiri mengenai itu. Jadi untuk kali ini aku mau sharing tentang pemahaman aku mengenai sesuai dengan judul, yaitu baby sleep training atau mengajarkan bayi tidur sendiri, tapi versi aku, versi Mbak Bidan gitu. Yuk, next to the video. Oke, kalau ditanya ada berapa metode baby sleep training, ya pasti semua orang bisa jawab ya. Mungkin ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, sejauh ini yang aku tahu itu ada 5 baby sleep training ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang punya informasi atau ada tambahan mengenai 5 nanti yang aku sebutin, itu boleh komentar di bawah ya. Monggo silakan gitu ya. Jadi yang pertama yang aku tahu ya, yang aku tahu itu ada yang sering dibahas dan menjadi perdebatan ya. Yang pertama itu adalah cry it out. Nah, ini aku juga pernah ditanya nih mengenai cry it out sama klien aku yang dari Jakarta Pusat. Oke, tapi aku nggak pernah kasih jawaban pasti ya. Yang kedua itu ada Fairy Method. Nah, ini itu sebenarnya versi lembutnya dari cry it out. Nah, yang ketiga itu ada chair sleep coaching, yang keempat itu pick up put down, yang kelima itu yang aku tahu adalah ada fade it out method. Nah, dari 5 itu silakan ya yang mau coba yang mau coba baby sleep training method, silakan monggo. Nah, jadi sebenarnya aku sebutin satu-satu itu bukan untuk menjelaskan secara rinci mengenai semua metode itu. No, nggak ke situ arahnya video ini. Tapi aku menyebutkan dari 5 tadi itu sebagai pembuka materi kita. Karena mungkin Bu Ibu dan Pak Bapak ya sudah banyak mendengar penjelasan oleh para ahli mengenai tadi metode baby sleep training yang banyak itu ya. Mungkin ada yang lebih dari 5 ya pemahamannya. Dan banyak yang sudah tahu, banyak yang sudah baca, yang mendengar, ada yang bahkan sudah memahami tentang penelitian atau jurnal dari luar negeri mengenai metode baby sleep training tersebut. Nah, jadi yang aku mau bahas adalah sebenarnya basic atau dasar dari baby sleep training. Sebelum masuk ke inti, aku mau bahas alur mundurnya terlebih dahulu, yaitu saat bayi masih di dalam kandungan. Untuk orang tua yang selama proses kehamilannya itu mengikuti prenatal yoga, terus ada juga hypnobirthing dan lain sebagainya, pasti sudah tahu ilmunya ya ke arah mana. Nah, pasti juga sudah tahu seberapa kuat sih dari kekuatan dari komunikasi janin itu ya. Pasti sudah ada yang pernah mengalami ini. Nah, pasti juga mungkin ada beberapa yang pemahamannya jauh lebih dalam tentang ini, pasti akan menyadari seberapa kuat dan hebatnya kerja dari pikiran bawah sadar yang memiliki keyakinan positif. Nah, ini semua dampak dari ilmu yang kita dapatkan, dari pemberdayaan diri yang kita lakukan. Nah, yang mengubah pemahaman kita yang mungkinnya tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu sama saja merubah perspektif kita mengenai hal tersebut gitu ya. Dari situlah menjadi afirmasi positif, diikuti tindakan positif juga dan ucapan positif, sehingga tertuang nih dalam komunikasi janin. Nah, yang positif ya terutama, dan terjadi terus-menerus dan berulang. Nah, sehingga pada akhirnya mampu merubah posisi janin. Terus apa lagi? Merubah janin mampu melepaskan lilitan tali pusat. Terus apa lagi nih? Bisa milih nama sendiri, lalu bisa milih tanggal lahirnya sendiri. Wow, itu bisa loh, dan mungkin beberapa orang pernah mengalami ini. Ada dong, ada banget hubungannya. Jadi sebenarnya udah kelihatan benang merahnya, cuman mungkin perlu bantu-bantu ya, ada penjelasan yang membantu. Oke, aku akan jelasin secara rincinya. Mungkin akan sedikit kasih teori-teori yang mendukung gitu ya. Yang pertama itu kita bahas adalah pendengaran janin, pendengaran bayi.
telinga bayi itu sudah berfungsi dan sudah bisa mendengar hal yang terjadi di dalam rumah pertamanya. Jadi banyak hal yang sudah bisa ia dengar di dalam rumah pertamanya. Nah, rumah pertama dalam hal ini apa? Yaitu rahim dari ibunya. Nah, secara teori pembentukan organ indera pendengaran pada janin itu sudah mulai terbentuk di usia 4-5 minggu. Berarti sudah tahu ya bahwa bayi itu sudah bisa mendengar semua hal di dalam rahim ibunya gitu. Nah, hal ini menjadi informasi penting ya, karena ini adalah organ atau alat indera pertama yang mulai terbentuk dari 5 indera. Coba bayangin, dari 5 indera yang pertama terbentuk adalah alat indera ya pendengaran gitu. Nah, sehingga secara prakteknya janin mampu merespon semua komunikasi yang dilakukan oleh orang tuanya, yang diberikan orang tuanya. Janin itu makhluk yang cerdas. Di dalam rahim pun ia sudah mulai memahami nih, sudah mulai belajar bahasa orang tuanya yang sering ngajak janin itu ngobrol gitu. Sudah sering berkomunikasi. Nah, mereka juga sudah mulai belajar nih mengenali suara ibu dan ayahnya saat di dalam rahim. Suara-suara yang sering dia dengar itu akan familiar sekali saat dia dilahirkan. Nah, dari sini kita sebagai orang tua harus memahami dengan baik bahwasannya kemampuan itu tidak akan hilang walaupun sudah pindah rumah. Walaupun sudah pindah rumah itu nggak akan hilang ya kemampuan itu. Dalam hal ini pindah rumahnya itu adalah bayi sudah dilahirkan di dunia gitu. Perlu dipahami juga di sini, cara responnya juga akan berbeda tentunya karena kan udah pindah rumah. Beda saat dia di rumah pertama dengan rumah keduanya. Nah, rumah pertama di sini saat di dalam rahim, dia mungkin akan merespon semua rangsangan yang diberikan orang tuanya itu dengan gerakan. Ya, komunikasi yang diberikan ke orang tuanya akan direspon dengan gerakan. Nah, tapi saat sudah pindah rumah atau sudah lahir, bayi akan merespon semua hampir semua rangsangan yang menurut dia itu adalah hal yang baru akan direspon dengan cara menangis. Nah, sehingga seharusnya kita paham di sini bahwa itu bukanlah yang diartikan hal-hal yang negatif atau bukan karena tidak suka, bukan karena dia tidak mau atau tidak enak dan lain sebagainya, tapi kemungkinan juga ia merasakan sesuatu yang menurutnya ini adalah hal yang baru. Si baby ini belum terbiasa dengan rasa itu atau hal tersebut sehingga ia terkejut dan sehingga membuat dia menangis. Karena respon komunikasi satu-satunya adalah menangis. Nah, ia ini sedang berproses mengenali, memahami, bahkan beradaptasi. Beradaptasi dengan dirinya sendiri pun itu perlu penyesuaian yang sangat-sangat dalam, sehingga beberapa proses saat dia menyesuaikan dengan dirinya sendiri dia bisa menangis gitu. Apalagi sekarang ditambah dengan lingkungan internalnya gitu ya. Oke, nah bayi itu satu lagi yang diperjelas di sini, aku udah 2 kali sebut bayi itu adalah makhluk yang cerdas. Ia akan merekam semua informasi yang diberikan lingkungan internal, dalam hal ini orang terdekatnya kepada dirinya. Oke, tapi ada catatannya. Kemampuan ini masih dalam proses perkembangan sehingga informasi yang dia dapatkan atau informasi yang disampaikan oleh lingkungannya itu tidak akan disaring atau langsung diserap tanpa penyaringan. Nah, jadi sebelum belajar memahami metode sleep training, baby sleep training, ada baiknya kita tuh paham terlebih dahulu nih konsep dan cara kerja otak bayi secara sederhana. Untuk memahami itu, aku mau kasih contoh mungkin ke hipnosis ya. Kayak cara kerja para hipnoterapi itu kan dengan menurunkan aktivitas gelombang otak pada level theta. Nah, hal ini kenapa harus ke level theta? Karena gelombang ini mudah untuk diberikan afirmasi atau sugesti. Nah, dalam hal ini untuk reprogramming, karena kan kita orang dewasa, jadi untuk hipnosis itu mengarahnya ke reprogramming atau diprogram ulang gitu. Nah, apa sih itu gelombang theta, Mbak Bit gitu ya? Secara singkat ya, gelombang theta itu gelombang yang dengan frekuensi 4-8 Hz yang merupakan wilayah pikiran bawah sadar. Dan ini gelombang ini merupakan gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan atau sangat mengantuk, yang dimana tidur ini disertai dengan mimpi gitu. Jadi disertai dengan mimpi ya.
Terus tanda-tandanya itu biasanya dengan nafas kita tuh jauh lebih rileks, jauh lebih nyaman gitu kan. Pernafasan rileks tuh biasanya dengan nafas perut ya. Itu jauh lebih lambat dan dalam biasanya. Nah, selain orang yang sedang diambang tidur seperti ini, biasanya beberapa orang juga menghasilkan gelombang ini tuh saat trace, hipnosis, meditasi dalam, berdoa, terus lagi menjalani ritual agama dengan khusyuk. Ini ada di gelombang theta biasanya. Nah, didukung juga dengan menurut Dr. Adi W. Gunawan, seorang yang expert dalam consciousness technology, hasil pengukuran DBSA juga menunjukkan bahwa saat deep trace maka amplitudo semua gelombang itu turun drastis kecuali dua. Itu ada di gelombang dominan aktif, itu delta dan theta gitu. Nah, ini merupakan petunjuk penting apa gitu ya? Ya, ini merupakan petunjuk penting karena anak-anak sebagian besar otaknya itu beroperasi di frekuensi ini atau theta. Ya, gelombang theta ini. Yaitu kapan sih gitu ya? Kapan usia tepatnya itu kapan? 0 sampai 6 tahun. 0 hari sampai dengan 6 tahun. Nah, maka dari itu anak-anak di usia 0 hari sampai dengan usia 6 tahun mudah sekali merekam semua informasi yang diberikan oleh lingkungan mereka. Oke, makanya aku pernah tuh kasih wanti-wanti ya, kalau nggak salah di video aku sebelumnya, ada informasi juga di video aku sebelumnya, aku pernah bahas ini sedikit tentang judulnya itu Basic Hypnosis, itu Conscious Parenting kalau nggak salah. Dari 10 video itu di urutan ke-8. Nanti aku kasih linknya ya, share link videonya di description box di bawah gitu. Nah, ini tuh aku sempat bilang hati-hati kalau bicara, berkata, bersikap di lingkungan anak-anak, karena mereka mudah sekali merekam informasi yang diberikan oleh lingkungan mereka gitu. Oh, tentu sekali ada alasannya. Karena ya, kalau misalnya kita tahu si bayi ini sudah paham tentang bahasa kita sejak di dalam kandungan, ya sudah kenal gitu kan. Bagi orang tua yang sedang dalam proses kehamilan, ini akan digunakan untuk berusaha meningkatkan intensitas komunikasinya dengan janin mereka. Lalu untuk orang tua yang sudah melewati proses ini atau sudah melewati proses kehamilan atau ini sedang dalam proses parenting, maka harus mulai memahami bayi Anda yang sudah lahir ini, sudah lahir itu sangat-sangat bisa diajak berkomunikasi. Jadi jangan dianggap bayi kita itu sebuah boneka gitu ya. Jadi silakan kenalkan lebih banyak kosakata positif padanya. Jadi jangan takut dibilang cerewet. Bagus malah ya kita ajak ngobrol terus anak kita. Karena kita juga sedang berproses belajar bersama bayi kita. Jadi selalu gunakan hati yang tenang, yang damai, dan gunakan nada-nada yang rendah, yang halus gitu ya, yang konotasinya tuh tidak membentak lah intinya, bukan membentak atau konotasi negatif gitu. Nah, mungkin beberapa dari kita tuh ngerasa aneh banget gitu ya, kayaknya ngobrolnya itu kayak komunikasinya tuh satu arah gitu, karena nggak ada jawaban iya gitu atau enggak gitu kan, nggak ada jawaban seperti itu. Tapi kalau kita sudah paham cara kerja otak bayi, kita tidak akan merasa semua itu sia-sia, karena bayi menangkap semua informasi yang kita berikan tanpa penyaringan gitu. Nah, jadi basic sebelum melangkah ke metode sleep training adalah komunikasi gitu. Nah, aku mau bahas sedikit nih, yang utamanya. Jadi prinsip dari hipnosis itu kan sendiri dilakukan berulang. Oke, ini sampai harus dipegangin ya. Oke, jadi kenalkan secara rutin dengan bahasa Anda mengenai misalnya contohnya ya, ini wajah mama loh nak, ini wajah papa loh nak, itu kenalin sambil dengan perabaan tangan dari bayi, karena proses belajarnya dia nih dari rabaan. Jadi gak apa-apa sambil diraba, sambil kita ucapkan kalimat, kata-kata sambil untuk mengenalkan gitu. Kenalkan juga ini tempat tidurnya, ini tempat tidurmu loh sayang gitu ya, ini tempat tidurmu, tempat tidur pribadi, kenalkan. Kalau bisa emang anak itu sudah punya kamar sendiri atau tempat tidur sendiri, jadi kita bisa kenalkan dari awal gitu. Dari awal kita sudah bisa kenalkan, ajak, terus kenalkan di tempat tidurmu gitu. Terus kalau misalnya kenalkan pagi dan malam, itu sudah boleh banget dikenalkan. Kalau pagi ajak keluar, ajak berjemur, kenalkan sama sinar matahari. Ini biasanya di jam-jam beraktivitas di pagi hari gitu. Lalu kenalkan juga saat sudah mulai masuk malam, jam-jam istirahat, kenalkan ini sudah malam nak, waktunya kita beristirahat
sambil diucapkan gitu, sambil dikasih contoh, matiin lampunya, sudah malam, waktunya istirahat, kasih lampu yang remang-remang seperti itu. Nah, terus kita juga bisa kenalkan nih, ini waktunya jadwal minum, jadwal makan, boleh dikenalkan bahkan dari usia 2 hari, 1 hari sudah boleh kita lakukan setiap saat perkenalan itu. Dengan banyaknya kosakata yang kita perkenalkan, itu akan memperbanyak perbendaharaan kata dari bayi atau dari anak kita, sehingga belajar memahami maksud dari orang tuanya itu akan lebih cepat dengan banyaknya kosakata yang dia punya. Nah, apapun metode sleep training yang dipilih, atau pilihlah metode sleep training ya, itu sesuai dengan karakter anak. Jadi apapun ya, itu sesuaikan dengan karakter anak. Sebelum itu, pastikan perlu sekali kenali cara kerja otak bayi atau anak kita. Gitu. Dengan tahu nih, taunya cara kerjanya seperti apa, itu kita akan bisa menentukan sleep training yang tepat untuk anak kita. Dengan banyaknya perbendaharaan kata anak-anak yang dimiliki, jadi perbendaharaan katanya itu sudah banyak karena adanya rajinnya kita komunikasi sejak di dalam kandungan. Sugesti kata-kata positif yang kita berikan setiap saat akan mempercepat proses belajarnya. Jadi apapun metodenya, apapun ya, ini metode yang mau kita kasih, tapi kalau saja orang tuanya atau lingkungan internalnya jarang sekali kasih komunikasi, jarang sekali ajak komunikasi, ajak ngobrol, itu jarang atau nggak pernah sama sekali, lingkungan internalnya terutama, ini akan sangat-sangat sulit dilakukan. Metode baby sleep training ini akan sangat-sangat sulit. Jadi komunikasi itu penting. Oke, mau memilih baby sleep training, usahakan di komunikasinya terlebih dahulu. Tapi kalau versi saya, baby sleep training yang tepat adalah metode baby sleep training yang tepat menurut saya adalah dengan komunikasi yang baik. Menurut saya, tanpa lima, dengan kita komunikasi, kita ajak, kita ajarkan dengan komunikasi, kita kasih contoh kayak tadi dengan sentuhan dan sebagainya, afirmasi setiap hari, itu sudah mampu mengajarkan anak kita cara tidur sendiri. Gitu. Jadi versi saya, baby sleep training yang tepat adalah komunikasi yang baik. Oke. Sekian dari saya, ini versi saya, kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya cuma punya saya, lebihnya cuma punya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.